Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Bayu, silakan berdoa. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Masih pada puasa hari ini? Alhamdulillah, semoga puasa kita berjalan dengan lancar. Baik, sebelum itu apa ada yang sudah hadir hari ini? Alhamdulillah lengkap ya. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya itu tentang apa sih kita belajar? Ada yang ingat materi kemarin kita belajar apa? Fitriani? Apa kemarin? Wujud zat padat cair. Betul. Minggu lalu kita belajar mengenai wujud zat padat, cair, dan juga gas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud zat, seperti perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Sebelum itu, coba kalian simak dulu. Kan sekarang bulan puasa ya. Bulan puasa itu pasti kalian sering membeli seperti es yang ada es batunya atau enggak buah-buahan potong gitu kan. Nah, menurut kalian es batu itu tuh terjadi perubahan wujud apa sih? Terus apakah es batu itu berubah bentuk atau berubah ukuran? Benar ya, es batu itu merupakan terjadi perubahan bentuk atau ukuran. Nah, perubahan bentuk atau ukuran ini akan kita pelajari lebih lanjut terkait perubahan fisika dan kimia. Apakah es batu itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Baik, untuk pembelajaran hari ini kita ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia. Kemudian peserta didik dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, serta peserta didik dapat mengklasifikasikan perubahan materi dalam sehari-hari ke dalam perubahan fisika dan juga kimia, seperti contoh-contoh perubahan fisika itu seperti apa dan juga perubahan kimia itu seperti apa. Nah, mari kita masuk ke materinya, di mana di depan sini sudah ada suatu permasalahan, yaitu ada beberapa makanan saat kalian berbuka puasa. Nah, yang pertama itu ada potongan buah, ada es teh, ada tempe goreng. Nah, menurut pendapat kalian, apakah semua perubahan ya dari ketiga makanan dan minuman ini perubahan wujudnya itu sama atau tidak? Kemudian perubahannya itu menghasilkan zat baru atau tidak? Nah, di sini kan kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, silakan duduk secara berkelompok, kemudian Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, coba perhatikan semuanya. Nah, kalian kan sudah dibagikan LKPD ya setiap kelompok. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Di dalam LKPD ini, Mbak Navita dan juga Mas Bayu, tolong perhatiannya. Dalam LKPD ini terdapat petunjuk penggunaannya, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan juga pendahuluan singkat tentang materi perubahan fisika dan kimia. Kemudian ada orientasi masalah, di mana sama seperti di PowerPoint ya, nanti kalian bisa mengerjakannya. Kemudian ada kegiatan 1 dan kegiatan 2, di mana kegiatan 2 ini kalian akan mengamati suatu contoh perubahan fisika dan kimia. Seperti di depan ini ada media ya. Nanti setiap kelompok bisa bergantian untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD ini. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti salah satu kelompok akan maju untuk presentasi ya, dan kelompok lain akan memberikan saran atau masukan. Baik, Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan LKPD.
Ini kenapa tulisannya seperti ini? Tulisannya nggak jelas. Ini jelas lah tulisannya. Ya jelas, jelas. Kira kosong sih. Dia terlalu cepat. Ciri-cirinya perubahan fisika seperti apa, perubahan kimia seperti apa, Itu aja. iya. Ini tidak terlihat. Ini berdasarkan permasalahan di atas, biarlah rumusan masalah yang cocok dengan tujuan. Cukup deh. Untuk media pembelajarannya bisa kalian amati di depan ya. Baik, kalau sudah selesai, kelompok siapa yang akan maju untuk memaparkan hasil diskusinya? Baik, coba perhatikan teman-teman kalian di depan kelas ya. Ya. Berdasarkan permasalahan di atas itu, rumusan masalah yang telah kami tulis itu yang pertama itu jenis perubahan apakah yang terjadi pada es dalam minuman. Yang kedua, apa saja ciri-ciri yang dapat membedakan perubahan fisika serta perubahan kimia pada makanan dan minuman tersebut. Yang ketiga, manakah yang perubahannya menghasilkan zat baru. Tolong perhatikan teman-teman. Siap. Nah, sudah Bu. Untuk kegiatan satunya itu, yang pertama itu kertas pengamatannya itu kertas yang diremas. Kemudian perubahan yang terjadi itu termasuk perubahan fisika. Alasannya karena kertas mengalami menjadi kemudian diremas menjadi perubahan bentuk. Yang kedua itu plastisin dipotong kecil. Perubahan itu fisika karena plastisin dipotong menjadi bagian kecil yang menunjukkan adanya perubahan ukuran. Yang ketiga itu paku berkarat. Hal ini masuk ke perubahan kimia karena paku menjadi korosi yang menunjukkan adanya reaksi kimia serta dalam perubahannya. Baik, apakah dari kelompok lain ada tambahan atau saran atau ada yang beda jawabannya? Sama. Sama ya? Baik, hasil pengamatannya sudah benar ya terkait dengan pemahaman dari ciri-ciri dan perubahan fisika kimianya. Baik, untuk kelompok penyaji bisa kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok penyaji. Jadi untuk minta perhatiannya teman-teman. Ya. Jadi untuk ketiga makanan ini itu terjadi perubahan wujud yang berbeda ya, bergantung pada jenis dan wujudnya. Baik, dari materi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini terdapat kesimpulan yaitu perubahan fisika itu terjadi perubahan bentuk atau ukuran namun tidak merubah reaksi kimianya. Contohnya seperti es batu mencair atau kertas yang diremas. Nah, itu tidak terbentuk zat baru terus dapat kembali seperti semula. Kemudian untuk perubahan kimia itu menghasilkan zat baru dan juga adanya reaksi kimia di mana seperti contohnya paku yang berkarat, kemudian ada perubahan warna dari buah apel yang tadinya warnanya putih kemudian menjadi busuk. Itu adalah merupakan perubahan kimia ya. Baik, untuk memperkuat pemahaman teman-teman,
Ibu akan memberikan sebuah soal evaluasi di mana ada 5 soal pilihan ganda yang sudah Ibu share di grup. Silakan kalian bisa kerjakan selama 1 menit ya. Apakah sudah menyelesaikan soal evaluasi semuanya? Sudah. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, apakah kalian semua sudah paham terkait materi perubahan fisika dan juga perubahan kimia? Sudah. Apakah ada yang masih merasa kesulitan? Tidak. Alhamdulillah sudah mengerti semua ya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan, silakan kalian pelajari terkait materi suhu dan kalor. Nanti Ibu akan tanya satu persatu terkait materi itu. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Silakan Mas Dewi berdoa. Baik, terima kasih semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.